Sholawat kami aturkan untukmu, ya Nabi, ya Nabi. Salam, salam alaika, ya Rasul. Salam, salam alaika. Menggetarkan dunia, kau cintai orang yang membencimu. Denganmu dan jadi merdeka, penduduk langit pun mencintaimu. Ya Nabi, salam, salam alaika, ya Rasul. Salam, salam alaika. Salawatullah alaika, salawatullah alaika. Tak ada hinaan keluar dari mulutmu, tak ada sangka buruk dari pikirmu, ya Nabi, ya Nabi. Salam, salam alaika, ya Rasul. Salam, salam alaika. Salawatullah alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir
واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. وأولئك
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم. برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, viewers Dongeng Alumni. Kali ini saya kedatangan tamu, ya, Pak Ustadz Miftah Rahmat. Pak Miftah Rahmat. Beliau ini kita sama-sama sebenarnya gini lah. Saya memanggil beliau itu karena menurut saya banyak yang harus dijelaskan Pak Ustadz, ya, gitu. Selama ini kami ini tidak mengetahui mengenai mazhab dari yang dipahami oleh Pak Ustadz, gitu, yaitu Syi'i, ya. Nah, ini juga kita mau pada ngobrol-ngobrol dengan Pak Ustadz itu untuk mengetahui kan sekarang itu di Indonesia itu, ya di Bandung terutama, ya, gitu, banyak sekali menurut saya membenci sesuatu tetapi tidak mengetahui perspektif dari mengapa terjadinya Syi'i dan Sunni itu, gitu. Nah, sekarang sih kebetulan ada Pak Ustadznya dan berkompetensi apa?
Mangga. Oh, telah dianggenya. Diangge pesawean atau oge. Punten dina rada cakep. Di caketan, ya. Ya, cakap. Tapi itu Teu dianggo ge teh naon? Aya kadang mah. Hah? Teu kada dianggo. Teu kada dianggo. Bere. Oke, siap. Jadi mak di dia we. Nah, teu naon, bilih hareudang gitu. Pak Ustaz. Siap, mana kita Iya. properti gitu. Oh, mantap teu kada gaya-gaya di dieu mah. Siap. Pak Ustaz, gitu saya sebenarnya Pak Ustaz juga punya channel katanya ya. Ya, channel apa itu Pak Ustaz yang sekarang itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Langkung ti payeun hatur nuhun ieu. Mangga. Di bahasa Sunda heula salajengna bahasa Indonesia. Mohon. Menyapa kawan-kawan semua. Terima kasih kesempatannya. Kanal YouTube kami Ngopi TV. Ngopi TV. Ya, Ngopi TV mungkin sudah sekitar dari 2017 barangkali. Ngopi ini banyak, ada misalnya ngobrol pintar, ngobrol happy, ya, singkatan nate. Oh, iya, Kalau iya. kami ngopi nate ngobrol persatuan Islam. Oh, alhamdulillahnya gitu. Nah, Kang gitu. Aduh saya biasa nyebut Kang kumahanya Langkung saya pisan. Ya. Nah, Ya, Kang kieu Kang gitu. Sementara kita melihat ya sekali lagi tuh ada mazhab besar antara Sunni dan Syiah. Nah, kemudian Sunni ini mazhabnya macam-macam, ada dari misalnya Imam Maliki, Syafi'i, Imam Hambal, Hanafi dan segala macam. Nah, saya pengen tahu dulu awalnya ya menurut versi Syi'i dulu, kenapa Islam itu dulu sampai terbelah? Yang satu Sunni, yang satu Syi'i gitu. Dua dulu itu. Menurut versi daripada Syi'i itu kenapa sampai terjadi dua golongan itu? Terima kasih. Ya. Pertama sebetulnya terhadap teks baik itu ayat Al-Qur'an maupun hadis baginda Nabi SAW akan memungkinkan terjadi banyak pemaknaan yang berbeda. Barangkali bukan hanya dua, misalnya bukan hanya dua, mungkin agak banyak. Misalnya kita bisa melihat bagaimana tata cara sholat, karena yang disebut dengan mazhab itu bisa misalnya Sandaran gitu. ya Tempat sandaran gitu ya. Mazhab itu tempat sandaran, tempat berjalan. Ada mazhab fikih. Jadi sebelum kita masuk kepada Sunni dan Syiah, sebetulnya baik dalam Sunni maupun dalam Syiah sendiri itu ada fikih, ada pembahasan tentang akidah dan kalam, filsafat tentang ketuhanan, pertanyaan-pertanyaan transendental misalnya, dan ada ritual ibadah seperti doa-doa, tasawuf dan sebagainya. Nah, yang disebut dengan mazhab, misalnya saudara-saudara di Nahdlatul Ulama, mazhab fikihnya Imam Syafi'i, mazhab kalamnya Asy'ari, mazhab tasawufnya Imam Ghazali. Boleh jadi ada kawan-kawan sesama mazhab Ahlussunnah wal Jamaah lainnya yang fikihnya bukan Syafi'i tapi Maliki, mungkin juga tidak mengambil tasawuf, kalamnya mungkin berbeda dan lain sebagainya. Jadi pengelompokan besar pada Sunni dan Syiah juga di satu sisi, di antara kedua ini ada banyak irisan juga. Jadi untuk didikotomikan ada perbedaan sebagai dua kelompok yang berbeda tidak sepenuhnya pas juga. Ya pas juga ya. Selalu ada irisan. Kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau ditanya identitas yang mungkin dapat dikatakan ini Syi'i dan ini Sunni adalah perkara apakah baginda Nabi SAW, dan ini menyangkut sejarah. Betul, tarikh ya. Tarikh. Nah, jadi mazhab tadi ada sudut pandang terhadap fikih, terhadap akidah, terhadap tasawuf misalnya, dan juga sudut pandang kesejarahan. Misalnya ada kaidah, apa yang terjadi pada sejarah itu ya sudah, atau apa yang terjadi pada sejarah itu kita ambil hikmah. Betul. Dua hal ini. Nah, dalam sejarah kemudian pasca wafatnya baginda Nabi SAW ada perbedaan pandangan tentang
apakah baginda Nabi SAW itu memberikan petunjuk siapa yang akan menggantikan beliau, melanjutkan beliau atau tidak? Di situ sebetulnya titik awalnya itu. Nah, secara umum waktu itu terjadi ada dua pendapat. Satu, para sahabat yang bermusyawarah di sebuah tempat bernama Saqifah Bani Sa'idah. Sampai sekarang di ujung di pintu, jadi kalau Masjid Nabawi itu berbentuk kotak, itu kira-kira di bagian kalau utara bertemu dengan timur apa? Utara ketemu dengan timur. Balik lagi SMA ini. Langsung kalau barat dengan timur ketemunya pasti di center. Utara kira bingung langsung Ya, misalnya kalau selatan timur kan Tenggara. Kalau utara timur, barat, timur laut, barat daya. Aduh, hapunten kareng-rengan sadaya. Nah, di situ ada satu tempat bernama Saqifah Bani Sa'idah. Sampai sekarang tempatnya ada. Dan kalau kita berziarah ke sana, di situ tertulis di sini tempat musyawarah. Para sahabat. Ketika Rasul setelah baginda Nabi wafat. Ketika baginda Nabi wafat itu terjadi di antara para sahabat, tentu bayangkan ditinggalkan oleh panutan, pemimpin. Lalu setelah ini bagaimana? Nah, satu barisan berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah dan bermusyawarah. Terjadilah perbedaan pendapat antara dua kelompok besar di Madinah waktu itu yang sebetulnya sudah baginda Nabi SAW upayakan untuk dibaurkan, yaitu kelompok Muhajirin dan Ansor. Kita sangat mengenal itu. Semestinya pembagian itu pun sudah tidak kita gunakan lagi seharusnya, walaupun memang ayat Al-Quran mengisahkan ada Muhajir, ada Ansor, karena ketika baginda Nabi SAW sampai di Madinah, Akang tahu yang pertama kali baginda Nabi lakukan itu adalah mempersaudarakan. Itu contoh bagi kita. Yang berbeda itu dalam hal ini berbeda latar belakang. Yang satu yang hijrah dari Mekah disebut Muhajirin, lalu penerimanya disebut Ansor. Tapi baginda Nabi seakan-akan tidak ingin ada pembedaan itu. Tidak ingin ada misalnya dengan kata lain ini misalnya ada pribumi dan pendatang. Dan ini berlaku untuk kita semua. Semestinya menjadi pelajaran juga bagi kita. Orang Bandung asli sekarang misalnya pendatang gitu ya misalnya. Itu tidak boleh ada pembedaan. Secara ajaran, secara kemanusiaan tidak boleh ada pembedaan. Karena itu baginda Nabi persatukan. Muhajirin dan Ansor itu dipersaudarakan. Itu untuk versi yang sahabat barangkali ya. Semua kita sepakat. Yang Ansor Muhajirin itu kan. Betul. Gini. Yang saya ini yang saya tangkap ya. Saya tangkap betul nggak tahu Kang gitu. Sunni itu berpegang terhadap pendapat daripada sahabat-sahabat. Kalau Syi'i berpegang pada keluarga Ahlul Bait. Nah, kemudian saya membaca ada misalnya Gadirkum. Betul. Ada Tragedi Kamis Malam. Ya, saya baca juga semua gitu. Nah, tetapi saya melihat apakah ini perbedaan Sunni dan Syiah itu karena masalah politis zaman dulu. Menurut pendapat Akang kumaha sebenarnya kalau saya melihat seperti politis, apakah ini perebutan kekuasaan sehingga terjadi perpecahan seperti ini gitu justru. Barangkali di antara yang kemudian membuat isu Sunnah Syiah itu agak dapat diperparah adalah keterlibatannya dengan kekuasaan. Jadi sebetulnya secara tidak langsung politismenya pasti karena itu ya semuanya ya gitu. Tetapi dalam artian ia menjadi objek yang digunakan untuk kepentingan politis. Itu kita akan bicarakan kemudian misalnya. Nah, untuk memulai dari awal, ini para sahabat yang berkumpul Muhajirin dan Ansor itu setelah baginda Nabi SAW itu kata yang Muhajirin, baginda Nabi dari Mekah, maka pemimpin setelah baginda Nabi mestilah dari Mekah. Kata sahabat Ansor, kami yang menerima, mestinya dari kami. Begitu, itu mencari pengganti pemimpinnya. Betul, gitu ya. Itu tercatat dalam kitab-kitab sejarah. Nah, maksud saya semestinya mungkin barangkali sudut pandangnya itu
sebetulnya yang barangkali diharapkan, ini kita tidak bisa mengira-ngira, tetapi ketika baginda Nabi SAW mempersaudarakan muhajirin dan ansor, mestinya tidak ada lagi label-label muhajir dan ansor, tapi ini pendapat. Walaupun tentu kenyataan di tengah-tengah masyarakat akan selalu berbeda. Nah, ketika mereka berkumpul di Saqifah Bani Saidah ini, keluarga baginda Nabi SAW tidak ikut berkumpul karena mereka sedang memulasara, mereka sedang berduka, dan menjalani serangkaian proses pemulasaraan terhadap baginda Nabi SAW itu, hingga kemudian memandikan jasad baginda Nabi, mengkafani, lalu mengebumikan. Mungkin teman-teman semua, kita itu sangat mengenal sejarah seperti kapan baginda Nabi lahir, 12 Rabiul Awal tahun gajah. Padahal kan baginda Nabi diangkat menjadi Nabi usia 40. Jadi ini H-40 tahun kita tahu. Betul Kang ya? Betul. Tapi kalau saya tanya Akang, kabari saya tentang wafatnya baginda Nabi. Banyak yang tidak tahu. Apa yang terjadi? Siapa yang memandikan baginda Nabi? Siapa yang mengkafani? Siapa yang mengambilkan air untuk memandikan baginda Nabi? Siapa yang mensolatkan pertama kali? Kita sebagai kaum muslimin, bagaimana kita menjawab itu? Sedangkan ia terjadi setelah baginda Nabi menjadi Nabi, membawa umat. Setelah Futuh Mekah, Islam menyebar. Sudah pasti banyak para pencatat sejarah, kemudian yang mengetahui, para penghafal Al-Quran. Tapi berikan kepada kami kisah wafat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saat-saat bagaimana terjadinya, misalnya siapa yang mengantarkan dan seterusnya. Nah, khazanah ini Kang itu ada pada keluarga Nabi, karena mereka yang bersama Rasulullah SAW. Ketika dalam kondisi Rasulullah wafat itu, itu Ahlul Bait ada di sana. Gitu. Oke. Perlu diketahui dulu ya para viewers, apa yang tadi saya bicara tentang Gadirkum Kamis malam itu, saya adalah Sunni. Yang saya tahu semuanya juga itu dari Bukhari sebenarnya, saya sumbernya dari Bukhari gitu, dari Bukhari. Teruskan Kang, gitu. Saya hanya menjelaskan. Siap. Izin juga Kang, yang tentang Gadirkum itu di Sahih Muslim. Ya, yang lain Sahih Muslim ya, betul. Ya. Nah, jadi ketika para sahabat berkumpul, keluarga baginda Nabi tidak ikut bermusyawarah di sini. Tidak ikut bermusyawarah. Mereka tentu pada pemulasaraan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kemudian terjadi pengangkatan. Musyawarah tadi itu, walaupun sempat terjadi perbedaan, kata sahabat-sahabat muhajirin mesti dari muhajir, kata sahabat-sahabat ansor mesti dari ansor. Sempat terjadi perbedaan, tapi pada akhirnya kemudian tercapailah kesepakatan Khalifah Abu Bakar menjadi pemimpin. Sedangkan keluarga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih di rumah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu terjadilah proses pembaiatan umat terhadap Khalifah Abu Bakar. Ya. Sehingga proses pemilihan Khalifah pertama itu adalah melalui musyawarah. Adapun keluarga baginda Nabi SAW, sebagaimana yang Akang sampaikan, itu mengingat peristiwa pada Haji Wada yang disebut dengan peristiwa Gadirkum itu ada di Sahih Muslim. Ketika baginda Nabi SAW itu kembali dari Haji Wada menuju Madinah, di satu tempat beliau berhenti bersama para sahabat semua jemaah haji. Bahkan dalam hadisnya itu, kita tunggu yang dari belakang supaya bergabung. Yang telat, yang udah maju disuruh kembali lagi. Karena itu adalah merupakan dianggapnya suatu momen besar ya. Nah, di situ nanti terletak perbedaannya. Konteks itu terhadap cara baca, terhadap sejarah akan menentukan lahirnya dua mazhab yang dua akan mazhab sebut itu ini. Karena yang saya mendengar Betul. ini ada perselisihan antara dua sahabat yang saya dengar gitu. Tapi kalau terjadinya Gadirkum itu kalau menurut versi Syi'i dan versi Sunni memang berbeda kan. Betul. Gitu. Ya. Nah, sebetulnya terjadi peristiwanya disepakati oleh semua mazhab. Oh, sudah sepakat. Disepakati. Kitab-kitab sejarah memuatnya. Sampai ada seorang ulama namanya Alamah Amini membuat buku berjilid-jilid yang
memperkuat terjadinya peristiwa Ghadir Khum ini, sehingga kitabnya diberi judul Al-Ghadir. Jadi Al-Ghadir dalam kitab sejarah, Al-Ghadir dalam hadis, Al-Ghadir bahkan dalam puisi-puisi waktu itu dimuat, dikumpulkan. Jadi semua sepakat, sampai mungkin istilah hadis itu mutawatir. Ya. Ya. Disetujui oleh semua golongan gitu ya. Artinya dia banyak termuat dalam berbagai ya. kitab. Nah, yang menjadi akar perbedaan adalah ketika bagian Nabi SAW mengumpulkan jemaah haji itu, lalu menyusun pelana kuda dan unta, bagian Nabi berdiri, lalu bagian Nabi menyampaikan kesaksian. Apakah aku sudah menyampaikan? Para sahabat menjawab benar. Nah, kemudian dalam riwayat Sahih Muslim itu, bagian Nabi menyampaikan, aku ingatkan kalian, aku titipkan kepada kalian 2 perkara, begitu, yaitu kitab Allah dan wa itrati ahli baiti. Okay. Itu yang dalam riwayat Sahih Muslim. Bagian Nabi titipkan untuk kita ini Al-Quran dan Ahlul Bait. Nah, lalu hadir satu kalimat yang karena sama seperti pemaknaan terhadap satu kalimat dalam bahasa Indonesia juga bisa berbeda ya. Tafsir. Misalnya izin supaya kita lebih rileks. Ya. Saya mengajar misalnya bahasa Indonesia creative reading begitu ya kan. Ini supaya lebih rileks. Ya. Kang, rawan artinya apa, Kang? Rawan. Ya. Rawan teh tempat. Kalau saya misalnya mengatakan kilometer 90-an Cipularang rawan kecelakaan, itu banyak atau sering atau jarang? Sering. Nah, yakin? Ya. Nah, misalnya soalnya ya, begini. Saya sering lah. Daerah yang tertimpa bencana Ya. yang rawan pangan, itu makanan banyak sedikit. Nah, ya. Bagaimana? Tergantung konteksnya. Tergantung konteks. Ya, konteksnya. Baik, kalau izin saya tanya daerah sekitar tempat kita ini, Kang, rawan bujangan. Rawan Nah, bujangan. bagaimana, Kang, konteksnya? Rawan bujangan buat Nah. bujang rawan atau sedikit rawan bujangan gitu ya. Nah, Ya. kita tidak dapat memonopoli makna. Kita tidak dapat mengatakan arti ini harus seperti ini, tidak bisa. Nah, rawan kecelakaan banyak kecelakaan, rawan pangan sedikit. Ini saja sudah ada 2 mazhab yang berbeda karena satu kata. Ujungnya itu adalah sebetulnya arti kata rawan. Saya itu mengarahkan arti kata rawan bukan banyak dan bukan sedikit, sehingga kita tidak perlu berdebat. Karena kita tidak masuk pada akarnya, jadi kita berdebat banyak sedikit. Rawan artinya beresiko, rentan. Nah, beresiko kecelakaan dan rentan pangan, begitu. Nah, kalimat yang kemudian menjadi titik awal ada 2 kelompok ini adalah kalimat kalimat baginda Nabi SAW, man kuntu maulahu fahada aliyun maulah. Dan ini diriwayatkan oleh baik kitab Sunni maupun kitab Syi'i. Barang siapa yang menjadikan aku maulanya, maka jadikan Ali maula dia juga. Saya masih belum menerjemahkan kata maula, Kang, karena disitulah terjadi perbedaan penafsirannya Terhadap kata maula itu. Betul, terhadap kata maula. Misalnya dalam penafsiran para ulama Ahlus Sunnah, maula itu artinya kekasih. Kalau engkau mencintai aku, maka cintai Ali juga. Menurut para pengikut Syi'i, kata maula itu banyak maknanya. Satu diantaranya kekasih. Makna lainnya adalah pelindung, penolong, pembela, penjaga, teman setia, dan pemimpin. Dari akar kata yang sama, maula itu wali misalnya. Yang memimpin kota kita sebut wali kota, yang punya kuasa atas seseorang kita sebut wali nikah, dan seterusnya. Nah, ini perbedaan terhadap makna satu kata. Kata. Sama seperti kejadian Jakarta, Kang. Janganlah engkau jadikan orang Nasrani Yahudi itu wali, aulia, diterjemahkan di sana pemimpin. Sehingga terjadilah apa yang sudah terjadi kita ketahui, jangan pilih. Misalnya di situ kata wali diartikan pemimpin. Padahal masih banyak arti daripada suatu kata itu kan. Betul. Jadi kata itu menurut saya sih kan kadang-kadang mungkin orang
guru dosen bahasa Indonesia, konteksnya jangankan hanya karena masalah satu kata itu terhadap penerapan kalimatnya, Betul. tetapi karena waktu pun bisa berubah artinya. Betul atau enggak, Kang? Setuju. Setuju. Nah, gitu. Jadi kalau kita membicarakan tentang arti aulia, maula pada saat ini, harusnya melihat konteks saat itu. Luar biasa. Betul, tidak? Nah, Gitu. disitulah terjadi. Ya, itu tadi ada yang kemudian membahas kesejarahannya dengan konteksnya seperti yang Akang tadi sampaikan. Lalu yang sudah berlalu diminta kembali lagi, yang belum ditunggu. Itu sebetulnya bangunan konteks tadi itu. Misalnya Ya. kalau untuk menyampaikan cintai, seakan-akan bagaimana konteks ini masuk di situ. Misalnya, nah itu yang memungkinkan terjadi perbedaan pendapat itu. Nah, sebetulnya mulainya dari situ. Jadi kalau katakan yang disebut dengan masalah katanya, nah saya juga akan mengajar ya yang lain lah gitu ya, mengajar life skill. Nah misalnya Kang, apa definisi masalah? Masalah sesuatu yang belum ditemukan jalan keluarnya itu masalah. Siap, gitu. siap. Kalau saya sama anak-anak biasanya masalah itu adalah sesuatu yang dipermasalahkan. No, ya. Betul. Jadi kalau misalnya orang macet masalah tunda tergantung. Kalau dia sedang bersama orang yang dia sayangi, mungkin dia tidak masalah. Jadi masalah itu ya yang dipermasalahkan. Ya, Gitu. betul. Ya. Atau katanya orang biasanya mengartikan masalah itu adalah apa yang diharapkan tidak sesuai kenyataan. Jadi perbedaan antara katanya das sollen dan das sein. Nah, jadi yang das seinnya yang sudah terjadi para sahabat bermusyawarah. Sedangkan ini ada konteks peristiwa Gadirhum itu. Bagaimana menyesuaikan antara peristiwa Gadirhum dengan musyawarah? Terjadilah masalah. Ya. Gitu sebetulnya sudut pandangnya mulai dari situ, dari pemaknaan. Dan ini akan membawa kita pada ini sudut kesejarahan termasuk dalam fikih. Ada guru besar di UIN Bandung yang menemukan mungkin kurang lebih misalnya Kang itu gerakan sholat kita itu ketika takbir bisa berbeda posisi menyimpan kedua tangan kita. Betul. Ada yang di perut, Ada yang perut, Ada itu yang- Syafi'i, di sini Dada. Imam Hambal. Masya Ya. Allah luar biasa. Yang Kalau saya dibawa- tanya kenapa yang disimpannya di samping? Karena Kenapa? perang itu kalau betul tidak? Yang benar kan? Ya. Karena dia bukan kidal. Bukan kidal. Ya. Kalau kidal nyambut pedangnya dari mana Kang? Dari sini ya, Kang. Ya. Iya, kalau Ya, kidal ya, ya. nyambut pedang dari sini susah kan? Coba Boleh. gimana bayangkan. Ya. Oke, Kang. Sebenarnya saya melihat itu ini saya harus memberikan ringkasan kepada viewer ini Ya. gitu. Bahwa betul Sunni itu melihat melihat itu dari sisi sahabat. Kalau Syi'i itu dari Ahlul Bait, keluarga, seperti dari keluarga. Nah, ini dulu pertanyaannya sekarang. Maksud Ahlul Bait keluarga daripada Rasul itu, adakah perbedaan antara Sunni dan Syi'i? Gitu. Kalau yang saya tahu Syi'i hanya menganggap empat itu, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Hasan, dan Siti Fatimah. Nah, sedangkan kalau dari Sunni termasuk istri-istrinya. Betul. Nah, ini perbedaan seperti itu, apakah itu pun Ahlul Bait itu kan jadi pembahasan di kita gitu, menurut Akang kumaha? Hatur nuhun. Betul. Nah, ini juga dalam bahasan itu ada perbedaan juga terhadap memaknai apa yang dimaksud dengan Ahlul Bait ya. Sampai sekarang ini ada juga Kang, meluas dari itu Ahlul Bait bukan hanya pada keluarga baginda Nabi yang sebetulnya 5 Kang. Satu lagi yaitu baginda Nabinya Rasulullah SAW. Ya. Jadi 4 dengan baginda Nabi misalnya. Lalu ada yang kemudian menyertakan istri-istri. Ada juga yang berpendapat sekarang ini bahwa keturunan baginda Nabi SAW, para habaib itu pun Ahlul Bait. Para habaib itu Ahlul Bait. Ya, Oke. ini ada juga yang berpendapat Ada pendapat demikian. seperti itu, betul. Ya, di tengah-tengah kita ini ada juga. Jadi sebetulnya per definisi
sama lagi. Kembali ke masalah itu. Betul. Perbedaan kata. Betul. Nah, secara kata memang ahlul bait, bait artinya rumah. Bait memang artinya rumah. Nah, ahl adalah orang rumah. Gitu. Nah, bisa masuk ke dalam banyak kategori seperti begini, Kang. Keluarga, ada orang rumah dan ada keluarga. Karena ini tidak menyangkut tentang ahlul bait, tapi secara kebahasaan. Kang, anak itu keluarga selamanya. Yap. Ya. Apakah istri juga keluarga selamanya? Istri. Ya. Tidak. Belum tentu. Betul. Belum tentu. Karena kita bisa katakanlah terjadi, walaupun itu tidak akan terjadi kepada para teladan, misalnya pada para nabi, tapi secara ini tadi pemahaman, misalnya kita bisa mengatakan, perkenalkan, ini mantan istri saya, mungkin kan? Ya. Apa mungkin kita mengatakan, perkenalkan, ini mantan anak saya? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Nah, karena itu definisi keluarga kan terjadi perbedaan sudut pandang lagi. Karena istri adalah keluarga melalui ikatan pernikahan. Tapi sangat mungkin kapan saja karena satu sebab dan lain sebagainya, dia bukan lagi bagian dari keluarga. Ya. Sedangkan anak keluarga kan, sampai kapanpun, betul kan? Betul. Terjadilah perbedaan sudut pandang. Sudut pandang kembali. Ya, kalau secara ayatnya memang dalam surat Al-Ahzabnya itu ada penggunaan kata buyut sebelum surat 33 ayat 33. Jadi yang sering disebut ayat Ahlul Bait itu mudah dihafal. Quran surat 33 itu surat Al-Ahzab ayat 33. 33. Kalau dijumlahkan 12 gitu kan. Itu 33 12. Nah, ini di situ di ayat sebelumnya rumah para istri Nabi disebut buyut dalam bentuk jamak, ya. Supaya kita juga tahu kita sering menyebut orang Sunda itu buyut, kebuyutan, ya. Buyut. Nah, buyut itu sebetulnya jamak dari rumah-rumah. Jadi keluarga besar. Itu buyut. Kita kalau memanggil kebuyutan itu keluarga besar. Orang Sunda itu. Nah, jadi di ayat sebelumnya buyut yang digunakan. Di ayat setelahnya buyut juga yang digunakan. Di tengah-tengah ada kata bait yang merupakan satu tunggal. Kalau buyut jamak, kalau bait satu tunggal. Sehingga merujuk kepada rumah tertentu. Karena di atasnya disebut buyut, rumah para istri Nabi. Jadi kita tidak menafikan kalau misalnya para istri bukankah keluarga Nabi? Betul. Tapi dalam ayat itu di atasnya disebut buyut merujuk kepada semua. Di bawahnya juga disebut buyut merujuk kepada semua. Tapi di tengah-tengah tidak disebut buyut, disebutnya bait. Jadi satu rumah tertentu yang dimaksud. Nah, di situ terjadi. Tetapi di dalam ayat-ayat yang lain kata bait digunakan kepada istri keluarga Nabi. Dalam ayat yang bukan Nabi, baginda Nabi SAW. Misalnya pada para nabi sebelumnya. Nah, jadi memang di situ kembali terjadi perbedaan. Tetapi dalam Sahih Muslim yang Akang sebutkan mengisahkan tentang Gadirhum itu, dalam riwayatnya ditanyakan, apakah para istri Nabi itu masuk bait? Ini dalam Sahih Muslimnya kan. Dalam Sahih Muslim itu disebutkan tidak, yang masuk ahlul bait itu adalah yang tidak, yaitu keluarga Ali, keluarga Akil gitu. Jadi Bani Hashim. Ya, dalam riwayat Sahih Muslim itu disebutkan. Jadi kita dalam Al-Qur'annya disebutkan ini ada buyut tengah-tengah bait, lalu Sahih Muslim itu menyebutkannya bukan istri Nabi menurut riwayat Sahih Muslim. Gitu. Mohon untuk dipahami ketika misalnya mengatakan ini bagian dan ini bukan, sama sekali tidak ada berarti tidak menghormati. Nah, itu sudah kesimpulan asumsi berikutnya. Nah, inilah betul. Kang. Nah, betul tidak si I itu mencela, memurtadkan para sahabat? Yang beredar demikian. Betul, itu yang harus diklarifikasi. Betul atau tidak? Gitu. Tidak.
Tidak. Tidak. Kenapa? Tapi saya sering mendengar juga bahwa Syi'i itu melaknat misalnya atau memburukan istri Rasul. Ya. Terutama Muawiyah yang saya dengar. Itu bukan keluarga baginda bukan. Nabi. Ya, maksudnya ada sahabat-sahabat Bukan. gitu Ya, di ya, dalamnya. ya. Nah, itu tuh betul atau tidak? Atau memang di Syi'i pun terjadi beberapa golongan gitu, sehingga yang ini juga ada yang ekses menurut saya sih. Betul. Gitu. Setuju. Betul nggak? Gitu. Sangat setuju. Sangat setuju. Sangat setuju itu tadi terjadi misinformasi ya, bukan sangat setuju untuk bagian yang Yang sebelumnya. sebelumnya jangan. Ya. Nah, kurang lebih begini Kang, menurut saya Islam itu karunia terbesar, Betul. teragung, terindah, dan ujiannya pasti besar juga. Sepakat Kang ya? Sepakat. Ya. Sepakat. Kalau misalnya ada yang ingin merongrong Islam, menurut Akang musuh paling berat dari luar atau dari dalam? Dari dalam. Siapa Kang? Ya kita Ya, maksud saya begini, karunia terbesar ini akan banyak tantangan, disalahpahami, mispersepsi, diaduk-aduk, diobok-obok karena ini karunia terbesar. Ya. Nah, kita sepakat di situ. Betul, sepakat. Betul. Nah, termasuk isu posisi bagaimana Syi'i memandang misalnya para istri Nabi. Ini pun atau para sahabat. Ini pun pasti akan dikerucutkan lagi. Misalnya istri Nabi yang dimaksud adalah Ummul Mukminin Siti Aisyah. Sedangkan istri Nabi yang lain kan banyak kan? Iya betul. Sahabat Ummu Salamah itu istri Nabi. Apakah misalnya ada isu orang Syi'i menjelek-jelekkan sahabat istri Sayyidah Ummu Salamah? Tidak ada. Jadi yang dimaksudkan, yang diambil misalnya ada terhadap Ummul Mukminin Siti Aisyah, lalu generalisir seluruh istri Nabi. Karena ada perang Jamal kali. Nah, itu Akang yang menjawab. jadi nanti apalagi perang Jamal itu kata pemirsa ya. Nah, apa yang terjadi pada perang Jamal pun saya bisa kisahkan dalam hal ini. Seakan-akan mau masuk ke perang Jamal atau yang tadi dulu? Ya, jawab dulu aja. Apakah tidak ya? Gitu. Satu, tidak bisa digeneralisir karena nanti akan mengatakan istri Nabi yang dimaksud itu hanya adalah Ummul Mukminin Siti Aisyah, sedangkan istri Nabi yang lain banyak. Apakah ada sebaran tuduhan bahwa Syi'i juga katakanlah tidak menghormati istri Nabi yang lain pada Sayyidah Ummu Salamah? Kan tidak ada. Jadi dengan sendirinya penisbatan bahwa tidak menghormati istri Nabi gugur. Karena dari banyak istri Nabi mungkin hanya ditujukan kepada Ummul Mukminin Siti Aisyah. Ini yang nanti akan kita bahas. Demikian pula para sahabat. Para sahabat itu banyak, Kang. Apakah Syi'i mencela sahabat? Para sahabat itu banyak. Menurut riwayat ada yang elitnya pun ribuan. banyak ya. Elitnya maksudnya ya ribuan. Lalu siapa yang dimaksudkan oleh orang Syi'i itu? Misalnya Kang tadi menyebut Muawiyah. Jadi satu dari sekian sahabat lalu dianggap tidak menghormati sahabat seluruhnya. Nah, itu kan tidak fair. Tidak fair juga ya. Betul kan, Kang? Betul. Ya. Mengklasifikasi mungkin berarti. Nah, dalam hal ini apa yang terjadi kemudian? Dua tokoh ini, Ummul Mukminin Siti Aisyah dan Muawiyah. Yang mana dulu, Kang? Yang paling banyak didengar pasti Ummul Mukminin ya. Di dalam Al-Qur'an sudah disampaikan para istri Nabi itu adalah ibu-ibu kaum mukminin. Itu ayat Al-Qur'an. Dan itu yang dipandang. Semua istri Rasul. Semua istri Rasul. Ibu-ibu kita semua. Ya. Kalaupun misalnya ada yang mau mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang Ummul Mukminin, ibu kita semua. Iya. Kita wajib membelanya. Betul. Itu yang dilakukan oleh Allahyarham ayahanda saya misalnya, ketika ada riwayat yang justru mempertanyakan tentang Ummul Mukminin Siti Aisyah. Misalnya ada hadisul ifki, riwayat kalung. Hadisnya sangat panjang, itu panjang sekali. Hadis itu agak sulit panjang-panjang karena dari hafalan, tapi ini panjang sekali. Nah, kami justru walaupun itu ada dalam kitab sahih, kami justru mempertanyakan peristiwa hadis kalung pada Ummul Mukminin Siti Aisyah itu karena menurut kami itu mencederai kehormatan Ummul Mukminin. Justru dipertanyakan oleh si itu ya. Betul, tetapi karena ia ada pada kitab sahih, maka yang ditujukan adalah mengkritik kitab sahihnya. Oh, iya. Begitu. Nah, hadis ifkinya panjang lagi atau mau disingkatkan?
Enggak, saya sih mau Sudah ada. menanyakan beberapa hal yang Ya. pasti menjadi orang awam itu yang tahu Betul. sih, Oke, gitu. oke. Siap. Supaya Siap. pola supaya mereka bisa teman-teman viewer ini bisa melihat bahwa sebenarnya pertama CI itu melihat cara pandangnya terhadap Ahlul Bait atau keluarga Rasul gitu. Ya. Sunni terhadap sahabat-sahabat, betul kan? Gitu. Boleh saya jeda di situ? Boleh satu Ya. itu? Sebetulnya itu pengklasifikasian kemudian. Iya. Karena itu pengklasifikasian kemudian, jadi belakangan lah kemudian ia menjadi lebih terstruktur seperti itu karena jalur periwayatan hadis, Kang. Betul. Ya, dalam kitab-kitab hadis Sunni sangat sedikit dari keluarga Nabi. Dari keluarga Nabi. Dan itu fakta. Betul. Nah, sedangkan dalam kitab hadis Syi'i Yang ada juga sahabat. ada banyak Oh, sahabat, ada. banyak. Banyak juga. Banyak, tetapi memang persentase dari keluarga Nabi lebih banyak. Lebih banyak, gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat di Sahihul Bukhari, yang paling banyak sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah, Dan Anas. Ummul Mukminin Siti Aisyah, lalu sahabat Anas. Misalnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang menyertai baginda Nabi sejak kecil. Berapa banyak riwayatnya. Nah, kami melihat apa yang ada pada khazanah Syi'i ini bukan milik Syi'i, tapi milik kaum muslimin seluruhnya. Nah. Maka mari kita gabungkan, saling memperkaya, bukan memilih satu di antara yang dua. Iya, Gitu. justru dengan diundangnya Akang ini, saya juga berharap kita mempunyai literasi yang lebih banyak, pengetahuan lebih banyak, sehingga saya sih, menurut saya adalah ketika Anda ingin memberikan judge terhadap sesuatu, maka harus tahu dulu latar belakang variabel pemikirannya kasih. seperti apa gitu. Terima kasih. Nah, ya. kalau soal agree dan Disagree, itu memang enggak Iya. gitu ya, tetapi tahu bahwa dasar pemikirannya beda dengan kita gitu, atau sama dengan kita, bisa diambil baiknya gitu. Iya. Terus kedua saya lihat semua agama, Kang, gitu, ketika ada permasalahan politisi nah, memang akan seperti ini. Apapun Nasrani saya lihat juga gitu, menjadi beberapa golongan pasti karena permasalahan seperti itu. Betul. Gitu. Dulu juga yang Taurat itu juga yang saya tahu. Semuanya ternyata kalau Begitu sudah masuk masih situ, kekuasaan, betul. bernegara pun begitu. Makanya ketika kita bicara tentang kekuasaan, akhirnya warna ini dibuat gitu Kita kan. menyaksikan bagaimana terjadi dikotomi yang sangat meruncing pada peristiwa politik yang lalu. Iya, betul. Tapi kan sebetulnya di kalangan elitnya ya begitu Iya. Kemudian naiklah agama dibedol-bedol terhadap Iya, yang kayak gitu, kan betul. sebenarnya Kurang lebih seperti itu. akan menyebabkan perpecahan. Tetapi ginilah maksudnya, saya sih berharap viewer ini kita mencoba untuk lebih cerdas lagi, atau yang maksudnya toleransi itu tidak hanya nyakeun wae manehna urang kumaha urang oge gitu. Tetapi tahu juga bahwa Betul. Mereka itu berpikiran seperti ini, sehingga menyalahkan mereka juga tidak bisa gitu, karena punya landasan yang sama-sama kuat gitulah ya. Setuju. Mohon gitu atuh hatur karena nuhun kita sekali deh waktosna. gitu, hatur nuhun Kesempatan pisan. hatur nuhun. Pamit. Ada pesan barangkali buat viewers alumni semua SMA di Bandung, mangga gitu pesan-pesannya kumaha. Hatur nuhun. Kita tumbuh karena kebiasaan, dan kadang kita mungkin agak sulit keluar dari kebiasaan kita itu yang sudah barangkali mengikat kita terlalu lama. Nah, toleransi itu menurut saya adalah melewati sesuatu di luar batas frekuensi kebiasaan kita, kemapanan kita. Seperti Akang tadi izin nih menyapa karena sudah kebiasaan dari alumni BP gitu kan. Ya, betul. Tamat kan BP. BPI. Waktu saya ingin menyapa alumni seluruhnya. Tapi karena kebiasaan tadi. Ya, betul. Nah, jadi sebetulnya penghormatan ini terhadap yang lain itu karena saya selalu merasa justru ini sebagai penutup, memang ada hadis, tapi hadis ini ada dua versinya. Satu mengatakan akan pecah umatku 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu. Gitu. Itu satu versi. Dahulu saya juga sempat agak bagaimana memaknai hadis ini.
Sampai saya temukan jawabannya pada buku Dr. Quraish Shihab, Sunni Syiah Mungkinkah Bergandengan Tangan, kalau tidak salah judulnya begitu. Di situ beliau temukan, beliau tuliskan ada hadis sama persis tapi katanya berbeda. Akan pecah umatku menjadi 73 golongan, semua masuk surga kecuali satu. Nah, saya ikut yang itu aja, Kang. Jadi 73 golongan mau apapun, insya Allah niat baik, toleransi, masuk surga. Yang tidak masuk itu satu, apa? Mungkin yang merasa dia paling benar, paling selamat, paling ya misalnya paling surgawi, sehingga menafikan kesempatan yang lain. Boleh jadi barangkali itu satu yang dimaksud menurut hadis dari bukunya Dr. Quraish Shihab. Kalau saya sih berpegangan 73 golongannya selama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah maka semuanya akan masuk surga gitu. Amin. Sekali lagi terima kasih kesempatannya. Ya, mohon bisa, maaf lahir batin untuk semuanya. Mohon hatur nuhun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engkaulah teladan bagi umatmu. Sholawat kami aturkan untukmu, ya Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Sholawatullah alaika. Sholawatullah alaika. Akhlakmu menggetarkan dunia. Kau cintai orang yang membencimu. Denganmu budak jadi merdeka. Penduduk langit pun mencintaimu. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Sholawatullah alaika. Sholawatullah alaika. Keluar dari mulutmu, tak ada sangka buruk dari pikirmu, ya Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Sholawatullah alaika.
محمد وآل